Terima kasih, yang saya hormati Pak Anwar Sanusi, Mas J, Mas, Bli Putuwardana. Saya kira tadi saya mendengar 2 cerita yang menarik ya, yang inspiratif. Saya nanti perlu banyak belajar dari, senior-senior saya ini dan saya lihat ada banyak, eee eee, yang menjadi partisipan di sini juga para pelaku, industri di bisnis kopi ya. Saya mungkin akan sebenarnya bukan sharing, tapi mengajak kita untuk, merenungkan beberapa hal terkait kemerdekaan kopi Indonesia. Jadi saya berpikir ketika mendapatkan tema ini, lalu apa yang bisa saya sharing-kan gitu ya, yang bisa saya bagikan. Mmm, Roastery saya sendiri saya namakan Ignite, karena saya sendiri sangat ingin bahwa saya bukan sekedar menyajikan kopi, tapi begitu saya menyajikan kopi dengan orang-orang, saya bisa berkomunikasi dan mengignite pikiran, siapa yang saya berjumpa dan ngopi bareng begitu ya. Jadi memantik pemikiran, jadi bukan sekedar menikmati kopi bersama, tapi supaya bisa berpikir lebih dalam tentang sesuatu. Nah, tentang kemerdekaan, saya memaknainya bukan lagi sekedar menjadi bebas ya, atau tidak tergantung pada yang lainnya, tapi juga naik level menjadi interdependent, bukan bukan sekedar independen, tetapi menjadi interdependent. Artinya saling tergantung. Nah, siapa yang saling tergantung? Mestinya yang saling tergantung adalah seluruh, pelaku, perkopian di Indonesia ini. Jadi seharusnya seluruh fungsi dan aktor di dalam value chain kopi, mulai dari hulu sampai hilir hilir itu bisa saling tergantung. Mmm, Bukan bersaing yang tidak sehat, bukan, mengeksploitasi begitu ya. Jadi intinya menjadi pemain yang bisa mandiri, merdeka, tapi juga saling tergantung satu dengan yang lain, saling menguntungkan. Nah, mmm, pengalaman jadi saya menjadi international development consultant dalam 4 tahun belakangan ini lebih banyak ke pertanian, termasuk salah satunya di Myanmar. Ada pengalaman misalnya seperti di Myanmar ini bukan kok petani kopi ya, tapi petani jagung dan petani sayur. Mereka itu di perbatasan antara Myanmar dan Cina, di mana saya bekerja ya, itu mereka mengalami kesulitan karena kadang-kadang, mmm, suplai apa namanya, produk-produk pertanian mereka itu mau mereka distribusikan ditutup, sehingga itu membuat produk pertanian mereka itu tidak bisa masuk ke pasar dan akhirnya tidak laku dan akhirnya mereka buang ya. Nah, hubungan para aktor ini yang tidak simetri itu seringkali menjadi salah satu masalah, membuat membuat satu aktor itu, tidak jadi merdeka dan hubungannya tidak lagi saling tergantung, tapi malah satu menjadi bergantung pada yang lain dan satunya mengeksploitasi yang lainnya. Nah, dalam konteks kopi, apa saja sih yang bisa mengancam interdependensi atau siapa saja yang bisa terancam kemerdekaannya ya di dalam, aktor-aktor perkopian ini. Nah, saya mencatat, dampak perubahan iklim terhadap pertanian kopi itu menjadi salah satu ancaman ya. Ketika nanti temperatur global naik di atas 2%, sorry 2 derajat Celcius, mungkin saja ada ancaman terhadap tanaman kopi, khususnya yang Arabica, karena nanti ketinggian di atas 1.000 meter pun bisa lebih panas daripada sekarang. Nah, kenapa ini relevan? Karena jika petani kopi tidak dapat beradaptasi dengan baik dengan perubahan iklim ini, maka produksi kopi Arabica ke depan itu bisa menurun dan kita tahu sendiri bahwa produksi kopi Arabica itu terbatas. Kalaupun bertambah itu tambahnya nggak banyak karena harus di ketinggian di atas 1.000 ya. Ketika nanti ada perubahan iklim, itu tanaman-tanaman ketika itu akan juga terancam, seperti di Costa Rica. Itu, hama itu menjadi lebih lebih beragam bagi, kopi arabikanya ya, sehingga sebagian itu akhirnya pindah ke nanam robusta ya, karena lebih
lebih apa namanya, lebih tahan terhadap hama. Nah, apa dampaknya kalau ternyata nanti Arabica itu supply-nya menurun? Bisa jadi ketika nanti semakin langka, maka kompetisi bisa menjadi tidak sehat. Pemain kopi di level di level berikutnya itu akan bisa jadi rebutan supply cherry kopi dari petani dan nanti seterusnya sampai green bean-nya rebutan juga ya. Dan ini bisa berisiko terhadap kemerdekaan banyak orang ya. Jadi konflik itu bisa terjadi. Oleh karena itu penting sekali supaya kita semua sebagai aktor di apa namanya dunia kopi itu memikirkan bagaimana caranya supaya membantu petani bisa beradaptasi ya terhadap perubahan iklim ini. Kemudian, nah juga hal lain yang bisa mengancam kemerdekaan para pelaku itu adalah konsep merdeka yang sekarang ini sering lagi dibawa ke konsep kemerdekaan nation state ya, yang membuat stereotip dikotomi antara lokal dan asing. Jadi pandangannya hitam putih, seolah-olah bahwa pemain kopi dari luar Indonesia yang masuk ke Indonesia itu pasti jahat, dan pemain kopi lokal itu pasti baik. Padahal belum tentu seperti itu ya. Kompleksitas kehidupan yang makin global dengan sistem ekonomi dan politik yang ada sekarang, kita tidak bisa memikirkan dikotomi seperti ini bahwa yang asing selalu tidak baik terhadap petani kopi dan yang apa namanya yang lokal selalu pasti baik. Kemudian kemudian ada lagi stereotip dikotomis lain yang itu bisa mengancam. Karena ini bisa menimbulkan konflik juga ya antara dikotomis antara kapitalis dan non kapitalis. Seolah-olah yang bermodal besar itu selalu disebut dengan label kapitalis dan yang bermodal kecil dikasih label bukan kapitalis. Dibarengi dengan pemikiran bahwa semua kapitalisme adalah jahat. Nah, padahal kalau kita berpikir juga bahwa bisa jadi yang modalnya kecil itu bisa menjadi kapitalis yang penuh greed ya, penuh apa namanya kerakusan dan sebaliknya. Jadi menghindari dikotomi seperti ini. Dan kalau kita lihat seperti contohnya Grameenbank, Muhammad Yunus ya, itu sebetulnya dia sendiri bilang bahwa apa yang dilakukan dengan Grameenbank membantu masyarakat kecil di Bangladesh dengan kredit apa namanya kredit berkelompok itu dia bilang ini adalah sebuah konsep kapitalisme juga. Cuma dia mengatakan bahwa ini kapitalisme yang tidak one dimensional, artinya tidak berpaku pada capital sebagai ekonomi saja, tapi ada human capital, low and social capital yang itu sehingga kapitalisme bukan menjadi kapitalisme yang greed. Walaupun inherently memang kapitalisme itu punya potensi untuk bisa menjadi greed. Ya. Kemudian ada juga stereotip begini bahwa koperasi petani selalu merupakan jalan bagi kesejahteraan petani. Saya setuju sekali dengan konsep koperasi, konsep yang sangat bagus. Cuma memang prakteknya itu kadang-kadang tidak jarang ada koperasi-koperasi petani yang saya pernah ketemu sendiri gitu ya, mewawancarai juga, itu dijadikan ajang pertarungan politik para pengurusnya, sehingga akhirnya para petani ini menjadi yang menjadi anggota dari koperasi menjadi komoditas atau objek politik ya. Sehingga koperasinya sendiri menjadi bukan koperasi yang membantu petani, melainkan menjadikan petani sebagai kelompok yang perlu dikooptasi. Nah, kemudian bicara lagi tentang kelompok yang lain adalah kelompok petani perempuan ini. Di dalam rumah tangga pertanian kita termasuk kopi ya, tidak jarang petani perempuan itu banyak yang belum mendapatkan equal access dalam banyak hal terkait pertanian. Misalnya akses terhadap teknologi pertanian, akses terhadap pengetahuan terkait pertaniannya. Banyak petani perempuan termasuk di kopi itu terlibat dalam proses produksi pertanian secara aktif ya. Bahkan ada misalnya di jagung misalnya yang pernah saya datangi di NTB itu pada proses pembibitan misalnya itu dilakukan oleh perempuan ya. Cuma sayangnya apa? Seringkali dari entah itu NGO atau dari perusahaan atau dari manapun itu ya, itu
tidak jarang pelatihan-pelatihan, kemudian sekolah-sekolah lapang, kemudian pembukaan akses terhadap teknologi itu umumnya menyasar pada petani laki-laki. Dan penyelenggara-penyelenggara pelatihan ini dan capacity building ini tidak membuat sistem yang dapat memastikan bahwa petani perempuan nanti dibagi pengetahuannya oleh petani laki-laki. Nah, kenapa ini penting? Karena ini terkait dengan power relation di dalam rumah tangga dan di dalam masyarakat. Kalau perempuan itu semakin misalnya ini, secara umum petani kopi itu sejahtera, tapi ternyata petani perempuannya itu tidak sejahtera. Ini merupakan konflik yang sifatnya struktural ya, yang membuat perempuan di pedesaan itu bisa semakin terancam kemerdekaannya. Nah, saya tertarik dengan Pak Anwar Sanusi, saya setuju sekali dengan bagaimana supaya kita bisa memfasilitasi dana desa itu sebagian bisa digunakan tadi untuk apa namanya, meningkatkan kopi tadi ya. Nah, dalam hal ini saya ingin mendorong juga bahwa supaya nanti kalau itu terjadi, suara perempuan, petani-petani perempuan itu dalam musrenbang, musyawarah perencanaan pembangunan, terkait penggunaan dana ADD, anggaran dana desa ini juga perlu diperhatikan juga, karena ada banyak daerah itu, kebetulan saya kemarin sempat ke Lombok, itu ada gerakan di sana ya, di beberapa di sekitar 50-an desa bahwa petani perempuan itu masyarakat pedesaan perempuan termasuk petaninya itu, coba dilibatkan di dalam, musrenbang ya, dan itu terjadi karena memang ada banyak daerah di mana perempuan-perempuan itu tidak dilibatkan dalam penggunaan, dana desa, sehingga suara-suara mereka itu menjadi juga dan kebutuhan mereka akhirnya kurang terpenuhi. Nah, kemudian terakhir, di, tingkat hubungan pemilik, sekali lagi terkait dengan aktor-aktor, bisnis kopi ya, di tingkat hubungan pemilik dan pekerja entitas bisnis kopi, entah itu perusahaan penggilingan, perusahaan roasting, maupun coffee shop, itu kita juga perlu perlu, melihat kemerdekaan dari aktor-aktor ini ya. Jadi secara alamiah itu power relation antara pemilik dengan pekerja itu bersifat asimetri dan itu nggak ada masalah dengan itu ya. Karena pemilik itu punya 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 modal, punya uang, dialah yang buat pekerjaan, asimetri tidak masalah. Tapi yang paling penting adalah bagaimana para pemilik itu mawas diri dengan ini ya, dengan kenyataan bahwa power itu tends to corrupt. Dan karena power yang tends to corrupt ini tidak hanya terjadi di dunia politik kekuasaan, melainkan juga di dunia bisnis ya. Nah, sehingga penting sekali kita sebagai pemilik bisnis sebesar atau sekecil apapun itu mulai juga memikirkan lagi bagaimana kita memperlakukan barista kita, memperlakukan pekerja yang melakukan sortir biji kopi dan lain-lainnya yang itu terlibat dalam bisnis perkopian dalam konteks sebagai pekerja ya. Nah, ini beberapa poin yang bisa saya lontarkan, semoga bisa menjadi semacam trigger bagi